Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang berjumpa kembali dengan Dr. Ula Nukrawati. Beliau adalah mantan Ketua Umum Kesatuan Perempuan Partai Golkar. Kesatuan Perempuan Partai Golkar ya, di era reformasi. Jadi tepat dong kalau kita bicara politik dengan Kaula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kaula. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali ya. Kita bisa berbincang-bincang kembali dengan berbagai macam tema. Dan sekarang tema kita adalah tema politik nih kayaknya. Karena saya berharap Kaula nih, saya panggil Kaula ya karena panggilan akrab beliau Kaula. Saya berharap Kaula dapat kira-kira memberikan apa Kaula ya, harapan gitu terhadap pemerintahan Prabowo Gibran ke depan ini ya. Kita tidak lagi mempermasalahkan apa yang telah terjadi ya. Yang sudah terjadi sudah kita seperti orang nengok ke belakang, kita cukup pakai kaca spion aja. Nggak usah terlalu fokus. Sekarang kita ke depan nih. Kira-kira apa yang prediksi Kaula terhadap pemerintahan baru ini nanti nih? Kaula, silakan Kau. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kang Komar. Selamat sore. Terima kasih saya diajak untuk kemudian kita bincang-bincang aja ya. Iya Kaula, ya. Karena memang sesuatu kalau diperbincangkan itu mudah-mudahan apa yang selama ini terfikirkan, terbayang melalui pengamatan batiniah dan juga tentunya dari pandangan-pandangan melalui mass media yang begitu banyak akhir-akhir ini. Maka sebagai salah seorang aktivis sama dengan teman-teman aktivis yang lain, rasanya selalu muncul kegelisahan untuk kemudian ingin memberikan semacam kontribusi, pemikiran, pandangan, dan juga mungkin ingin mengembangkan apakah kita ini masih aktual atau kemudian sudah out of date dari pergerakan-pergerakan politik gitu. Nah, kebetulan memang berangkat dari sebagai aktivis kemahasiswaan ya di kampus dan ekstra kampus juga, dan kemudian berlanjut terus, dan akhir-akhir ini saya melibatkan diri lebih fokus kepada pergerakan pemajuan perempuan di Indonesia dengan teman-teman saya. Ada yang sekarang menjadi duta besar di Kuwait ya, Ibu Lena sebagai koordinator, ada Titi Anggraini, dan berbagai senior, ada Ibu Ratu Kanjeng Ratu Hemas juga bergabung sama kita. Jadi dengan berbagai latar belakang disiplin profesional, latar belakang warna partai politik, kemudian juga adalah pengalaman yang luar biasa di organisasi kemasyarakatan lainnya gitu. Nah, tibalah saya pada suatu tataran berpikir bahwa jangan pernah berhenti untuk mengkritisi minimal kondisi objektif yang ada secara aktual di masyarakat. Apabila seorang aktivis itu sudah mengambil sebuah dalil baru, ya udahlah, ini zamannya yang lain, zaman saya udah lewat. Karena memang ada yang sering mengatakan begitu, setiap zaman ada orangnya, setiap orang ada zamannya gitu. Tetapi kita tidak boleh totalitas. Seakan-akan kita sudah goodbye, sayonara, dan kemudian udahlah saya meng-create zaman baru bagi diri saya. Enggak. Sebagai seorang aktivis maka layak dan sepatutnya dia selalu gelisah untuk kemudian ingin tahu begitu. Minimal kita apabila ketemu dengan sesama aktivis yang apalagi dan terutama yang mendapatkan posisi kepercayaan manggung untuk menjalankan pemerintahan dan menjalankan fungsi legislatif, menjalankan fungsi yudikatif, maka kalau kita tidak melakukan masukan, kontribusi, kita feed mereka, kita feeding dengan hal-hal yang sifatnya versi non struktural gitu, ekstra organisasi di luar gitu, maka saya kira apa yang mereka ketahui itu ibarat di dalam sekat dan ruang yang terbatas. Tapi kalau kita memelihara persahabatan ini sebagai networking, maka kegelisahan kita bisa salurkan. Kita bisa kemudian mengkanalisasi. Ya, contoh sekarang kan gitu, kita berkumpul setiap hari Sabtu di Buperta
di bumi perkemahan Cibubur ini. Masing-masing memberikan apa yang terjadi di bidangnya. Dari situ kita memperbincangkan dan kita kontekstualisasikan itu di dalam kondisi pemerintahan, di dalam kondisi sosial, di dalam kondisi politik, apalagi kondisi kebangsaan gitu. Maka di situ muncul gagasan, ide, dan kemudian pemikiran-pemikiran ini kita salurkan. Bersyukur kita karena ada seorang seperti, ya katakanlah, saya bangga dengan Komarudin Hidayat, yang juga dengan kegelisahannya, dengan keterbatasan yang ada, tapi ingin berkontribusi. Yuk kita bincangkan, minimal terdengar atau didengar, dan syukur-syukur kalau menjadi rujukan gitu, referensi apa yang kemudian kita hasilkan selama kita sharing di berbagai tempat yang mulia tentunya. Nah, kembali kepada tema tadi, itu Kang Komar mengatakan di era reformasi, ya, saya menjadi Ketua Umum Kesatuan Perempuan Partai Golkar di DPP itu selama periode Abu Rizal Bakri dan kemudian periode Setia Novanto, dan sebentar pada periode Airlangga Hartarto, tapi itu dalam transisi aja ke kepemimpinan. Dan dikatakan bahwa itu orde reformasi ya kan tadi ya. Ya, era reformasi. Ya, memang kita sekarang ini ada orde lama, ada orde baru, ada orde reformasi. Kalau saya melihat apakah orde reformasi ini terbaik atau terburuk di antara semua orde-orde yang kita sudah lewati. Ya jujur masih banyak orang yang mengatakan ada baiknya, tetapi antara baik dengan buruknya sepertinya, ya kan, tanda petik itu lebih banyak buruknya dibanding dengan orde-orde sebelumnya gitu. Apa yang menurut Kaula yang sehingga menempatkan lebih banyak buruknya Kaula? Ya dari diskusi-diskusi dari beberapa teman-teman baik para pengamat maupun praktisi, itu memang mereka mengatakan itu bahwa kondisi bangsa sekarang ini Tidak baik-baik kondisinya saja. Bukan tidak baik-baik saja, tapi memang mereka sudah mengatakan bahwa Ya. ini lebih buruk Ya. jika dibandingkan dengan orde-orde sebelumnya. Terutama dikaitkan dengan Ya, proses mekanisme pemilu kemarin ya. sepertinya berangkat dari sana, kemudian juga fakta-fakta di lapangan ya begitu. Nah, oleh karena itu kita harus menjadi jembatan ya antara pandangan bahwa ada yang mengatakan lebih buruk, ada yang mengatakan sama saja, ada yang tidak merasakan apa makna daripada reformasi itu. Nah, ini yang harus kemudian kita berada di sana untuk memberikan dan mengantarkan, mari kita berpikir supaya kalau yang buruk, yang mananya, kan gitu kan. Kalau kemudian sudah ada yang sama saja, di bagian mana? Tapi kalau misalnya ada yang sangat dibutuhkan, yang mendesak lahirnya reformasi itu tertinggal, yuk kita bedah, kan begitu kan? Yeah. Karena lahirnya semua orde itu karena ada masalah bangsa, kan gitu. Reformasi ini muncul karena ketidakpuasan terhadap keadilan, ya, terutama korupsi, nepotisme, ya kan. Kemudian sudah mulai ada bagaimana konglomerat itu akan lahir dan tumbuh besar di Indonesia. Tambah lagi dengan kepemimpinan yang sepertinya kokoh, teguh dan sepertinya nggak ada yang bisa menumbangkan. Maka ternyata terjadilah revolusi mental yang terakumulasi dalam people power yang diorganize, maka kemudian lahirlah reformasi itu, kan gitu. Karena ingin membawa 9 butir, ya kan, yang akan diperjuangkan meninggalkan orde baru kemudian masuk ke orde reformasi. Apa yang terjadi setelah orde reformasi ini sekian tahun, kan begitu. Muncul pandangan baru sebagai fenomena baru, bahwa kemudian tidak lebih baik, bahkan lebih buruk. Misalnya dalam hal demokrasi, ya kan? Dalam hal demokrasi kita tahu bahwa kita memecahkan peradaban kita menjadi peradaban baru, yaitu meninggalkan otoritarian, meninggalkan yang namanya kediktatoran, meninggalkan yang namanya nepotisme dan seterusnya seperti itu, dan kita masuk. Apa yang terjadi, ya kan? Itu nyaris ini hilang gitu, ya kan? Hilang karena nilai nilai setitik rusak susu sebelanga. Mungkin ini semuanya belum tentu benar apa adanya, kan gitu. Karena kalau saya melihat dari sisi laporan dari pemerintah gitu kan,
Itu luar biasa kemajuan yang telah dicapai dan kita tidak boleh menafikan itu. Kita tidak boleh sama sekali apa yang dilaksanakan oleh pemerintahan atau rezim reformasi ini itu bagus dan kita harus salut dan kita angkat tangan dalam hal pembangunan ya. Katakanlah jalan tol kan begitu. Jalan tol itu tahun dibandingkan 2004 dengan 2024 itu luar biasa 1000% kenaikannya kan begitu. Tetapi yang salah adalah manajemen pemerintahan membuat jalan tol ya kan, tetapi tidak disalurkan kepada bagaimana jalan-jalan pendukungnya ke pusat-pusat atau sentra-sentra produksi kan begitu. Jadi tidak ada arteri yang nyambung sehingga tol ini adalah mendekatkan jarak. Hal yang sama dengan irigasi. Begitu banyak bendungan yang dibikin, jempol buat reformasi ini. Dengan pemerintahan jempol gitu kan. Tetapi bendungan dibikin dengan biaya yang luar biasa sampai utang luar negeri, bukan lagi gemuk tapi membengkak gitu kan. Tapi kemudian tersiernya kan gitu sampai kepada kemudian saluran itu tidak nyambung gitu ya kan. Nah disinilah orang melihat bahwa gagal nih gitu. Apa yang terjadi dalam konteks saya adalah sinkronisasi, harmonisasi dan koordinasi pusat daerah terjadi lag. Ini yang saya melihatnya tidak ada kesatuan pandang terhadap objek, subjek terhadap suatu program proyek nasional yang akan dikerjakan sehingga terjadi dikotomi, terjadi fragmentasi. Pusat memikirkan kepalanya, ya kan gitu. Diharapkan provinsi memikirkan yang namanya badannya. Kemudian tungkai kaki kiri, kaki kanan, lengan kiri, lengan itu dikerjakan oleh kemudian provinsi, kabupaten kota. Tangan-tangannya itu dikerjakan oleh katakanlah swasta, wira swasta atau para pengusaha-pengusaha. Jadi sempurnalah sebuah tubuh manusia yang lengkap, terurai semuanya karena ada yang bertanggung jawab. Dan kapan bisa kaki dilangkahkan? Apabila yang namanya kekuatan kaki sudah kuat, tubuh sudah menunjang, dan pemikiran kepala di pusat ini juga sudah sesuai dengan target yang direncanakan. Ini yang tidak terjadi, maka kemudian bacaan yang ada, lihat kepalanya bagus kan gitu kan, lihat badannya ya sudah dikerjakan, lihat kakinya lumpuh nggak jalan kan begitu. Padahal kalau kita mau menggunakan seluruh instrumen ya, mulai Bappenasnya sampai Bapedanya sampai kepada biro-biro perencanaan yang ada, ini benar-benar difungsikan secara baik dan benar oleh para teknokrat, oleh para birokrat, dan melibatkan, mengikut sertakan semua stakeholder dan shareholder bangsa ini. Swastanya dilibatkan, para teknokrat, para pemikir, rektor-rektor itu kan mengkaji, meneliti, memberikan analisis, masukan secara akademik. Apa yang kurang di bangsa ini? Tapi ini semuanya belum terjadi karena setiap pemimpin semuanya diharapkan dia maha sempurna. Padahal sebetulnya tidak. Kesempurnaan itu ada apabila kita melihat sesuatu yang sempurna itu karena memang kita menggunakan seluruh. Saya menganalogkan dengan anatomi tubuh manusia. Sebagai seorang dokter, saya selalu melihatnya sebagai anatomi tubuh manusia. Satu aja fungsi tubuh manusia itu mengalami kerusakan, ya, maka seluruh tubuh ini tidak bisa bekerja dengan baik dan benar. Nah ini kan negara gitu. Yang update ini kan sekarang penyusunan kabinet ini, Kaula. Ini kan penyusunan kabinet ini kan ternyata Prabowo juga mengharapkan partai-partai yang tadinya menjadi oposisi bergabung. Itu menurut Kaula, pandangan Kaula gimana itu? Nah, menurut saya mungkin terlalu skeptis melihatnya, tapi ini mungkin ada benarnya, ya kan? Karena kita mulai sebetulnya berawal dari kita, bukan kamu, bukan saya, bukan kami, tapi kita. Melihat bangsa ini dengan sebutan kita gitu. Jadi kalau kita itu jangan engkau begitu, aku begini, sama saja enggak. Kita adalah satu. Apa tujuan partai politik? Ya karena ingin mencapai tujuan. Tujuannya nggak ada yang keluar. Pancasila, Undang-Undang Dasar, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Enggak ada satu pun partai politik yang keluar dari situ, kan gitu. Politik dalam dan luar negeri kita berajaskan itu semuanya, falsafahnya itu. Jadi kalau
pesta demokrasi pemilu itu cuman instrumen, itu cuman alat, itu cuman ya sesuatu yang kemudian ad hoc. Dia berhenti dengan sendirinya. Dan apabila pesta demokrasi pemilu itu sudah selesai, bahwa ya memang wajar dan patut kita mengajukan sampel. Saya secara pribadi sangat suka dengan memersatukan, menyatukan, akhirnya muncul kesatuan itu lebih di atas daripada persatuan itu sendiri. Nah, dengan demikian apa gagasan pemerintahan yang baru melalui Pak Prabowo Subianto, menurut saya itu adalah cikal bakal toleransi. Kita memberikan toleransi terhadap kekuasaan, penguasaan, kewenangan, kapasitas kompetensi yang terpasang yang ada pada Prabowo Subianto. Nah, kita masuk ke dalam alat penunjang bagaimana seorang presiden dengan para pembantu-pembantunya sebagai menteri dan wakil menteri, kemudian ditunjang dengan ketua-ketua yang mempunyai posisi penting ya di antara suprastruktur yang ada, maka harus memang memilih orang-orang yang jangan asal teman. Yang tepat ya, tepat. Yang tepat gitu. The right man on the right place. Yes. Tapi ya kita kan selalu hanya mengucapkan begitu, ada kompetensi, ada capacity, ada potensi, kemudian ada pengalaman, ada skill dan seterusnya. Tapi kalau kemudian kita mengabaikan itu semuanya karena balas jasa, tunggu akan terjadi lagi seperti ini kan begitu. Oleh karena itu mungkin ya saran pada Pak Prabowo, saya berharap ya kan begitu bahwa bangsa kita ini memang tidak menyukai kekerasan dalam arti kata fisik, karena orang berkonotasi kalau militer itu keras. Sebetulnya tidak. Militer itu mengajarkan kita dua hal yang sangat fundamental, yaitu teratur dan disiplin. Nah, ini kedua-duanya itu selalu ditunjukkan kepada tokoh-tokoh yang tanda petik ya sedikit militer, karena terbiasa, terdidik, teratur, tertib, dan akhirnya disiplin. Kalau ini kemudian tertular kepada majority masyarakat Indonesia yang sivil, ya kan, yang madani, yang lebih memberikan pembiaran yang nanti tumbuh secara alamiah, toh nanti dia akan sadar sendiri, nanti juga berhenti kalau udah capek, nanti juga akan dingin sendiri kalau panasnya sudah terlampaui dan seterusnya. Ini nggak boleh. Oleh karena itu ukuran-ukuran yang dipakai adalah ukuran-ukuran yang harus ada graduasinya dan harus ada batasnya. Dan ini hanya dimiliki oleh kepemimpinan yang sedikit militeristik. Tapi bukan berarti saya minta supaya kita semuanya ini disiplin kayak tentara. Saya anak tentara loh. Teratur, tertib, dan disiplin ya. Teratur, tertib, dan disiplin. Maksudnya itu kan konsisten ya. Iya, gitulah. Konsisten, berkesinambungan. Yes, satu kata dan perbuatan. Satu kata dan perbuatan. Coba kita lihat misalnya kan gitu kan. Kita bagaimana Pancasila ini dengan urut-urutannya. Kan gitu kan. Ujung terakhirnya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kang Komar tahu antara yang terkaya di Republik ini dengan yang termiskin di Republik ini, gini rasionya itu luar biasa. Berapa tuh? Ya sekarang kan kita masih di sekitar 40. 40 ya. Iya 40 kan begitu. Artinya jauh dibandingkan dengan kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh negara-negara yang mempunyai sumber daya alam yang tidak sekaya-kaya dengan kita. Ditunjang dengan pasal 33 terutama ayat 3 Undang-Undang Dasar 45, ya kan? Bahwa air, bumi, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya diselenggarakan oleh pemerintah, oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Apa yang dirasakan kan seperti itu. Kalau ini aja kita menyatukan tekad kita, misi kita untuk bagaimana merumuskan pasal 33 itu dalam konteks sebuah konsep, ya kan, ide, gagasan, implementasi, dan operasional teknis sampai terwujud. Dan kita memberikan masa waktu untuk kemudian kita lihat apakah kalau kita satu aja dari pasal ini dikerjakan oleh sekelompok orang sebagai pilot project yang dipimpin oleh seorang yang tertib, teratur, dan disiplin,
mengikut sertakan dan melibatkan seluruh yang mempunyai kompetensi untuk itu. Lihat, jangan tunggu 25 tahun, terlalu lama. Ya, kita lihat Prabowo ya. Kita menunggu Prabowo kepemimpinannya ya, yang akan datang ya. Pemerintahan yang akan datang. Ya, dan saya yakin kok. Ya, saya yakin dengan kepemimpinan Pak Prabowo yang saya tahu, ya kan. Kemudian juga dengan kombinasi generasi muda, karena 20 tahun yang lalu ada pemikiran untuk kemudian potong generasi. Potong generasi itu sebuah konsep pemikiran yang terwacanakan karena udah capek dengan pemimpin-pemimpin yang sekarang yang tanda petik mungkin saya salah, tapi dia katakan tidak ada lagi yang tangannya bersih. Hampir kemudian semua mengatakan bahwa tidak ada satupun yang memegang jabatan di pemerintahan yang bersih dari yang namanya KKN. Oleh karena itu muncul pemikiran untuk potong generasi. Akhirnya munculkan pemimpin-pemimpin baru yang muda, yang kemudian benar-benar tidak punya tanda-tanda, iya, apalah yang lalu-lalu itu, minimal itu terseimbang. Itu 20 tahun yang lalu. Kalau sekarang baru terwujud, diimbangi dengan power yang seperti Pak Prabowo dengan adanya anak muda, saya kira mari kita, ini pembelajaran yang dahsyat bagi Republik Indonesia. Dengan kepemimpinan itu harapan Kaula ya. Ya, bahwa satu lagi mungkin ya kita memang proses itu penting, kan gitu. Tapi di antara semua proses yang paling penting itu adalah bagaimana kita mau menerima fakta kenyataan yang telah ditetapkan oleh yang kita percaya. Dan yang kita percaya di sini adalah Mahkamah Konstitusi, karena itu juga lembaga yang legal yang dibentuk karena untuk menyelamatkan konstitusi kita. Dan kalau ini pun kemudian dalam prosesnya kita sudah mulai ragu atau curiga, kita bisa kemudian mengembalikan, tidak usah lagi ada fungsi itu, ya kan? Satu. Yang kedua, kalau memang ada dari awalnya kita tercium bau ini nggak benar, nggak bagus, nggak benar, ya jangan diteruskan, kan gitu ya. Nanti kalau sudah diteruskan, sudah terlanjur begitu, baru bilang ya saya dari dulu udah bilang, ya kan? Karena penyesalan tidak pernah di depan, ya. Dia selalu penyesalan itu di bab akhir dari ibarat tulisan, maka kesimpulan tidak pernah ada di depan, selalu ada di belakang. Maka penyesalan sama gitu. Jadi marilah kita melihat bangsa ini ke depan menjauh lebih optimis, kemudian pembelajaran demi pembelajaran dari satu periode kepresidenan ke presidenan yang lain, kita ambil semuanya dan kita ramu, kita bingkai, kita sebelum dibingkai, kita ramu, kita sulam, dan kita membuat sebuah mosaik dan kita bingkai dalam NKRI. Dalam NKRI yang baru ya. NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan pemerintahan yang baru. Dengan pemerintahan baru dan semangat yang baru. Semangat yang baru, optimisme yang tetap untuk mengatakan serahkan kepada ahlinya. Kabinet-kabinet ini jangan karena akomodatif, jangan juga karena balas jasa, tapi lihat siapa yang bisa dan mampu, yang tepat pada untuk, tempatnya, pada tempatnya seperti, jangan asal. Baik, Kaula, saya kira apa yang disampaikan oleh Kaula merupakan pesan yang sangat inspiratif. Mudah-mudahan akan menjadi kenyataan seperti apa yang disampaikan oleh Kaula tadi. Ya, sekedar ya, ini sharing dari pemikiran yang tidak dipersiapkan, tetapi ada di dalam perasaan dan pikiran saya, dan apabila diminta yang ya saya ikhlas saja. Ya, pokoknya Kang Komar, terima kasih banyak. Pokoknya terima kasih Kaula atas sharing-sharingnya, dan ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Mendapatkan pemikiran-pemikiran baru dari Kaula, dan kita akan siap lagi nanti akan mendapat pemikiran yang lebih aktual lagi dari Kaula. Sekian sahabat, terima kasih. Terima kasih Kaula. Mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.